Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Ilahi Robbi yang mana telah memberikan kita sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti mata kuliah pada hari ini. Sholawat beserta salam marilah kita curahkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja, yang terhormat kepada dosen pengampu Dr. Anis Zohriyah MM, yang kami banggakan teman-teman manajemen pendidikan Islam 3A. Langsung saja, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan, yang pertama ada Husnul Amalia Safitri dengan NIM 2012-5006, yang kedua ada Ahmad Rusyabani dengan NIM 2012-514, yang ketiga ada Ahmad Khairul Fajar dengan NIM 2012-522. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul materi Petugas Perpustakaan Sekolah. Petugas perpustakaan sekolah dan tanggung jawabnya. Di sini akan dijelaskan secara singkat pengertian personil, sebab arti kata petugas pada pembahasan ini diidentikan dengan kata personil. Sebenarnya, personil berasal dari bahasa Belanda, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah personel. Keduanya baik personil maupun personel mempunyai pengertian yang sama, yaitu pegawai. Sedangkan pegawai itu sendiri berarti seseorang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tertentu karena dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dimaksud dengan petugas perpustakaan sekolah adalah seseorang yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk menjabat atau melaksanakan tugas-tugas sehubungan dengan penyelenggaraan perpustakaan sekolah karena dianggap memenuhi syarat-syarat tertentu. Pejabat yang berwenang mengangkat petugas perpustakaan sekolah adalah kepala sekolah. Tugas-tugas yang berhubungan dengan penyelenggaraan perpustakaan banyak sekali, baik yang berhubungan dengan pembinaan maupun pengembangan. Misalnya, merencanakan pengadaan bahan-bahan pustaka, mengklasifikasi, mengkatalog buku-buku, melayani peminjaman dan pengembalian buku-buku dan sebagainya. Petugas perpustakaan sekolah tidak hanya dalam hal memproses buku-buku, tetapi lebih dari itu, harus memiliki sifat-sifat khusus, baik yang berhubungan dengan masalah-masalah perpustakaan sekolah maupun berhubungan dengan masalah-masalah pendidikan. Selanjutnya ada sifat-sifat yang harus dimiliki oleh petugas perpustakaan. Yang pertama ada perpustakaan sekolah harus memiliki pengetahuan di bidang perpustakaan sekolah. Nah, petugas perpustakaan sekolah ini dianjurkan atau diwajibkan untuk memiliki pengetahuan perpustakaan sekolah. Karena jika mereka tidak memiliki perpustakaan sekolah, bagaimana perpustakaan sekolah ini akan berjalan nantinya. Yang kedua, ada petugas perpustakaan sekolah harus memiliki pengetahuan di bidang pendidikan. Selain petugas perpustakaan sekolah memiliki pengetahuan di bidang perpustakaan, mereka juga perlu memiliki pengetahuan di bidang pendidikan karena perpustakaan ini juga berkaitan dengan pendidikan. Satu sama lainnya memiliki kaitannya tersendiri. Yang ketiga, ada petugas perpustakaan sekolah harus memiliki minat terhadap penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Nah, yang ketiga ini juga termasuk penting karena jika seorang petugas tidak memiliki minat dalam mengelola atau menyelenggarakan perpustakaan sekolah, bagaimana perpustakaan sekolah ini akan semakin berkembang nantinya dan bagaimana cara menarik para pembaca. Yang keempat ada petugas perpustakaan sekolah harus suka bekerja, tekun dan teliti dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, yang keempat ini juga penting karena jika seorang petugas perpustakaan sekolah itu malas atau tidak rajin, bagaimana perpustakaan itu akan terawat gitu, akan bersih. Yang terakhir ada petugas perpustakaan sekolah harus terampil mengelola perpustakaan sekolah. Nah, yang terakhir ini berkaitan untuk semuanya. Dan pada dasarnya petugas perpustakaan sekolah terdiri dari dua bagian utama, yaitu seorang yang bertindak sebagai kepala perpustakaan sekolah yang sering disebut dengan kata pustakawan atau guru pustakawan dan beberapa orang anggota staf perpustakaan sekolah. Nah, di dalam tugas seorang perpustakaan sekolah ini ada dua, yaitu yang pertama ada pustakawan atau
kepala perpustakaan sekolah itu sendiri. Yang kedua ada staf-stafnya yang akan membantu pustakawan tersebut. Selanjutnya, yang pertama, kepala perpustakaan sekolah atau guru perpustakawan. Kepada perpustakaan sekolah adalah seorang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola perpustakaan sekolah. Tugas dan tanggung jawab kepala perpustakaan sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendayagunakan semua sumber yang ada, baik sumber manusia maupun sumber material. Mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap semua kegiatan perpustakaan sekolah sehingga semuanya mengarah kepada tujuan. Yang ketiga, apabila dalam melaksanakan tugasnya kepala perpustakaan sekolah dibantu oleh beberapa orang staf, maka ia bertanggung jawab atas pembinaan semua anggota stafnya. Yang keempat, membuat kebijaksanaan tertentu sehubungan dengan pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah. Yang kelima, mengadakan hubungan kerjasama dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, semua wali kelas, dan guru-guru dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, yang kedua, staf perpustakaan sekolah. Kepala perpustakaan sekolah dibantu oleh beberapa petugas atau staf yang bisa diambilkan dari guru-guru atau bukan guru. Jumlah anggota staf ini sesuai dengan kebutuhannya. Minimal ada 3 orang, yaitu petugas pelayanan teknis, petugas pelayanan pembaca, dan tugas tata usaha. A. Petugas pelayanan teknis atau processing. Petugas ini adalah seseorang yang ditunjuk untuk diberi tugas memproses bahan-bahan pustaka, mulai pengadaan bahan-bahan pustaka sampai bahan-bahan pustaka tersebut siap untuk digunakan oleh pengunjung perpustakaan. Sekolah titik pekerjaan pelayanan teknis atau processing ada yang bersifat profesi dan teknis. Adapun tugas dan tanggung jawab petugas pelayanan teknis antara lain sebagai berikut. 1. Perencanaan dan melakukan pengadaan bahan-bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan. 2. Menginventariskan bahan-bahan pustaka ke dalam buku induk atau buku inventaris. Yang ketiga, mengklasifikasi bahan-bahan pustaka menurut sistem klasifikasi tertentu. Keempat, katalog buku-buku perpustakaan sekolah. Yang kelima, membuat label buku atau call member. Keenam, membuat perlengkapan buku seperti kartu buku, katalog buku, dan strip tanggal. Ketujuh, menyusun bahan-bahan pustaka menurut aturan yang berlaku. Nah, selanjutnya petugas pelayanan membaca. Petugas ini adalah seseorang yang ditunjuk memberikan pelayanan terhadap murid-murid, guru-guru, dan pengawal lainnya yang mengunjungi perpustakaan sekolah. Seperti halnya pelayanan teknis, pelayanan pembaca juga ada yang bersifat profesi dan ada pula yang bersifat teknis. Adapun tugas dan tanggung jawab petugas pelayanan pembaca antara lain sebagai berikut: melayani peminjaman buku-buku, melayani pengembalian buku-buku yang telah dipinjam, memberikan pelayanan bimbingan belajar khususnya kepada murid-murid kelas rendah yang mengadakan pembinaan minat baca murid-murid, dan pemberian bantu informasi kepada semua pihak. Nah, yang ke C, petugas tata usaha. Apa tugas tata usaha ini? Adalah seseorang yang diberi tugas menyelesaikan ketatausahaan perpustakaan sekolah. Dalam kegiatannya sehari-hari lebih bersifat pelayanan bagi kepala perpustakaan sekolah, petugas pelayanan teknis, dan pelayanan pembaca. Adapun tugas dan tanggung jawab petugas tata usaha antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan urusan surat menyurat mulai perbuatannya, pengetikannya sampai dengan pengirimannya. Dan yang kedua, menyelesaikan urusan keuangan dan mencakup dan mencatat pemasukan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban. Yang ketiga, menyelesaikan urusan personalia perpustakaan sekolah. Yang keempat, mengelola perlengkapan perpustakaan sekolah yang meliputi pengadaan, pemeliharaan, penyaluran, inventaris, dan penghapusan. Yang kelima, memelihara bahan-bahan perpustakaan. Selanjutnya, A. Kemampuan dasar kepala perpustakaan sekolah. Yang pertama, kemampuan memahami tujuan dan fungsi perpustakaan sekolah. Yang kedua, kemampuan membuat perencanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah. Yang ketiga, kemampuan pendayagunaan, mengkoordinasi, dan mengawasi penyelenggara perpustakaan sekolah. B. Kemampuan dasar petugas pelayanan teknis.
Yang pertama, kemampuan membuat perencanaan pengadaan bahan-bahan pustaka. Yang kedua, kemampuan menginventarisasi bahan-bahan pustaka. Yang ketiga, kemampuan mengklasifikasi bahan-bahan pustaka. Yang C, kemampuan petugas pelayanan pembaca. Yang pertama, kemampuan melayani peminjaman dan pengembalian buku-buku. Yang kedua, kemampuan memberikan bimbingan belajar kepada murid-murid. Yang ketiga, kemampuan membina minat baca murid-murid. Yang D, kemampuan petugas tata usaha perpustakaan sekolah. Yang pertama, kemampuan di bidang surat menyurat. Yang kedua, kemampuan mengelola keuangan. Selanjutnya, pembinaan moral kerja petugas perpustakaan sekolah. Seseorang yang memiliki moral kerja yang tinggi akan mengerjakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih banyak dan lebih baik. Begitu pula, apabila semua petugas perpustakaan sekolah memiliki moral kerja yang tinggi akan produktif, mereka selalu masuk kerja, tidak pernah datang terlambat, rajin mengerjakan tugas-tugas, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sekolah, dan sebagainya. Pada prinsipnya, membina moral kerja petugas perpustakaan sekolah merupakan segenap usaha agar petugas tersebut memiliki semangat dan kegairahan kerja. Dalam hal ini, kepala sekolah yang pertama, berusaha agar petugas perpustakaan sekolah rajin mengerjakan tugas-tugasnya. Yang kedua, berusaha agar petugas perpustakaan sekolah selalu datang tepat waktunya, tidak pernah absen dan tidak pernah pulang sebelum waktunya. Yang ketiga, berusaha agar petugas perpustakaan sekolah selalu optimis dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Pembahasan yang terakhir yaitu usaha yang dapat ditempuh oleh kepala sekolah untuk membina moral kerja petugas perpustakaan sekolah. Yang pertama, berilah petugas perpustakaan sekolah gaji atau tunjangan yang cukup sesuai dengan kemampuan sekolah. Yang kedua, berilah perhatian setinggi-tingginya kepada kondisi kerja petugas perpustakaan sekolah. Yang ketiga, berilah perhatian setinggi-tingginya kepada usaha-usaha petugas perpustakaan sekolah. Yang keempat, hargailah prestasi kerja petugas perpustakaan sekolah. Artinya, kepala sekolah hendaknya selalu mengakui prestasi atau hasil kerja guru pustakawan, sehingga mereka merasa bahwa dirinya telah memberikan sumbangan yang berarti bagi sekolah. Yang kelima, berilah kesempatan untuk maju dan berkembang. Setiap orang termasuk juga petugas perpustakaan sekolah menginginkan dirinya semakin lama semakin berkembang. Dan terakhir, ikut serta dalam kegiatan sekolah. Artinya, kepala sekolah hendaknya melibatkan petugas perpustakaan sekolah, misalnya keikutsertaan dalam acara pertemuan atau rapat sekolah, arisan, koperasi sekolah, pembentukan atau polisi, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Itu saja yang mungkin bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.